Perkenalkan, nama saya Alicia Kinanti, NIM 20101046 dari kelas C1TT08B. Cita-cita saya network provider. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post-test untuk praktikum pemrograman lanjut yang saya dapatkan yaitu di modul kelima dengan judul Template dan Exception. Langsung saja kita di bagian pematerian singkatnya mengenai modul 5 dengan judul Templates dan Exception. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada materi singkat tentang templates dan exception. Yang kedua itu ada flowchart. Yang ketiga itu ada live coding. Dan yang keempat itu ada penjelasan coding. Templates dan exception. Templates merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi templates ini berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Templates dapat membantu programmer untuk tidak menulis badan fungsi yang sama secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda. Templates dapat dibagi menjadi dua, yaitu templates fungsi dan templates kelas. Untuk template fungsi, function templates merupakan templates untuk fungsi ataupun metode. Secara umum, penulisan fungsi templates pada kode pemrograman itu adalah sebagai berikut seperti gambar yang sudah ada di layar. Nah, untuk perbedaan di antara kedua prototipe di atas hanya pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja. Tetapi keduanya itu memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Nah, bagaimana jika template fungsinya ini lebih dari satu argumen? Nah, untuk template fungsi argumen yang lebih dari satu argumen, itu dapat kita pisahkan dengan menggunakan tanda koma antara argumen yang satu dengan argumen yang lain. Bisa kita lihat seperti contohnya itu ada di Pmax buka kurung tx, py. Nah, di sini untuk dua argumennya dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian kita lanjutkan ke templates kelas. Kelas templates ini pada dasarnya sama dengan function templates yang tadi sudah kita jelaskan. Hanya saja ini untuk kelas. Templates kelas ini berfungsi ketika suatu kelas mengidentifikasikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum penulisan kode program template sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari gambarnya ini, template-nya diikuti dengan nama kelas yaitu kelas T. Kemudian untuk mendefinisikan objek pada template kelas ditulis dengan format kode sebagai berikut. Di sini ada nama kelas diikuti tipe data, lalu nama objek yang diikuti dengan argumen, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita ke judul baru yaitu exceptions. Exceptions ini merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Jadi exceptions nantinya akan memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi masalah error yang tadi yang dihasilkan oleh kelas C++. Nah, di exception ini kita nantinya akan terdiri atas 3 kode program untuk menangani error. Yang pertama itu ada throw. Nah, di sini throw ini merupakan program yang akan melemparkan exception ketika terjadi yang namanya error. Ini nantinya akan dilakukan oleh kode si throw. Kemudian yang kedua itu ada catch. Catch itu merupakan program untuk menangkap exceptions dengan exceptions handler pada tempat di mana error ini nantinya akan diatasi. Kode catch pada program mengidentifikasikan tempat menangkap exception yang dilempar dari si throw tadi. Dan yang terakhir itu ada try. Try ini merupakan suatu try block mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana nantinya exception akan diaktifkan. Kemudian nantinya akan diikuti oleh satu atau lebih dari si catch block. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai flowchart dari kode pemrograman yang telah saya buat. Nah, di sini sudah tampil untuk flowchart dari kode pemrograman yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai flowchart yang sudah saya buat. Yang pertama itu untuk mengawali yang namanya flowchart itu ada yang namanya simbol terminator itu untuk mengawali suatu program. Kemudian akan diarahkan pada simbol decision. Simbol decision ini untuk yang namanya pemilihan. Nah, di sini ada dua kondisi. Yaitu kondisi pertama dia programnya akan mengarahkan ke balok, sedangkan kondisi kedua di programnya ini akan mengarahkan pada objek bola. Nah, untuk simbol dari balok dan bola ini itu memakai yang namanya jajaran genjang yang berarti menjelaskan inputannya. Nah, di sini ada balok dan bola. Untuk baloknya nanti di situ akan diteruskan ke simbol inputannya yaitu untuk memasukkan panjang, lebar, serta tinggi balok. Selanjutnya program nantinya akan meneruskan ke yang namanya simbol proses. Di sini ada seperti persegi panjang itu dikenal sebagai simbol proses yaitu untuk
menampung yang namanya rumus. Di sini ada hasil sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi si objek baloknya tersebut. Kemudian nantinya program akan memunculkan hasil outputan berupa hasil luas penampang balok. Kemudian setelah nantinya ada outputan, nanti di situ program akan membuat yang namanya perulangan, di mana praktikan itu kita bisa masukkan data baru lagi. Jika ya, maka nanti program akan mengulang mulai dari kondisi yang pertama. Namun jika tidak, maka program akan memunculkan yang namanya outputan berupa terima kasih. Sedangkan untuk yang di sebelah kanannya yaitu ada di kondisi kedua dengan nama objeknya yaitu bola. Ketika nantinya kita memilih yang namanya kondisi yang kedua yaitu bola, maka nantinya program akan meminta kita untuk yang namanya memasukkan jari-jari bola. Nah, di sini jari-jari bola ini bersifat sebagai inputannya, masukannya. Kemudian program akan meneruskan yang namanya untuk bagian prosesnya di sini untuk mendapatkan nilai hasil itu sama dengan 4 dikali 3,14 dikali dari jari-jari yang tadinya sudah kita masukkan. Kemudian program nantinya akan menampilkan yang namanya hasil luas penampang bola sebagai outputannya. Kemudian sama seperti kondisi pertama, kondisi yang kedua juga nantinya akan ada perulangan di mana kita bisa masukkan data baru lagi. Jika ya, maka nanti kondisinya akan kembali naik lagi ke bagian ke atas yaitu bagian objek kondisi kedua yaitu bola. Namun jika tidak, maka program nantinya akan langsung memunculkan yang namanya outputan berupa terima kasih. Dan untuk mengakhiri simbol flowchart itu tetap diberikan yang namanya simbol terminator yang bertuliskan namanya selesai, yang berarti flowchart-nya itu sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pemrograman yang telah saya buat dengan temanya itu sesuai dengan modul 5 yaitu templates dan exception. Untuk yang pertama itu ada include your stream, di sini merupakan awalan untuk kita mulai suatu program di mana kita mendeklarasikan fungsi include your stream, kemudian diikuti dengan using namespace std. Untuk baris yang kelima, di sini kita yang namanya membuat kelas dengan fungsi template dengan nama kelasnya itu ialah kelas. Kemudian yang baris ke-6 di sini ada kelas, diikuti dengan nama kelasnya yaitu balok. Untuk member datanya pada kelas balok itu ada panjang, lebar, serta tinggi. Kemudian pada baris yang ke-9 di situ ada data public, di mana data publiknya ini berisi yang namanya member fungsi untuk memasukkan data yang bisa kita lihat melalui void input. Nah, di sini program nantinya akan menampilkan masukan panjang balok, masukan lebar balok, serta masukan tinggi balok yang nantinya ketiga masukan tersebut program akan memanggil yang namanya member datanya, yaitu member data panjang, lebar, serta tinggi. Kemudian pada baris yang ke-16 di sini saya akan mendeklarasikan yang namanya member fungsi untuk menghitung yang namanya luas penampang dari kelas si balok. Kemudian pada baris yang ke-19 di sini ada template kelas-kelas di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk menghitung yang namanya luas penampang. Untuk baris yang ke-20 ada kelas balok diikuti kelas titik 2 yaitu sama yang di sini samanya tadi merupakan pada baris yang ke-16 untuk deklarasi member fungsi untuk menghitung luas penampang. Kelasnya itu di mana variabel hasil bisa kita dapatkan melalui perkalian antara panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Maka akan menghasilkan yang namanya hasil dari luas penampang si balok. Kemudian di sini ada untuk objek yang kedua, di sini membuat yang namanya template dengan kelas yang sama yaitu kelas ruang, namun untuk baris yang ke-28 di sini ada ditandai dengan kelas bola. Bolanya ini sebagai nama kelas untuk yang kedua. Lalu pada baris yang ke-30 di sini deklarasi member data pada kelas bola yaitu jari. Kemudian ada data public diikuti dengan void input yang berfungsi sebagai member fungsi untuk memasukkan data pada kelas. Nah, di sini program nantinya akan menampilkan yang namanya masukkan jari-jari bola sehingga kita bisa menuliskan berapa besar dari jari-jari bolanya. Kemudian diakhiri dengan tanda ruang iya. Nah, di sini merupakan deklarasi fungsi untuk menghitung yang namanya luas penampang dari bola.
Kemudian pada baris yang ke-39, di sini itu ada mendefinisikan fungsi untuk menghitung luas penampang dari si bolanya tadi, di mana hasilnya nanti, hasil yang didapat untuk luas penampangnya diberikan proses yang namanya perkalian antara 4 dikali 3,14 dikali dengan jari-jari. Kemudian pada baris yang ke-47 di sini ada kelas baru yaitu kelas pilih. Untuk member data publiknya ini di sini ada 3 variabel yaitu pil 1 dan bel. Kemudian untuk void inputnya masukannya di sini program nantinya akan menampilkan yang namanya menghitung luas penampang bangun ruang. Yang pertama itu ada balok dan yang kedua itu ada bola. Kemudian nantinya kita bisa memasukkan bangun ruang yang nantinya akan kita hitung antara dua objek tersebut, di mana dia memanggil yang namanya si variabel pil 1. Kemudian pada baris yang ke-61 di sini ada integer main atau main programnya. Untuk baris yang ke-63 di sini ada pilih dengan pointer ya dengan jumlah arraynya itu ialah 100. Kemudian ada variabel pil 1 dengan tipe data char, kemudian ada variabel n sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian jika ya, maka dia akan masuk ke inputan. Dan selanjutnya pada baris yang ke-67 di sini ada pemilihan. Jika dia nantinya kita memilih objek yang pertama yaitu objek balok, maka program nantinya akan melakukan yang pertamanya di sini ada perulangan. Untuk yang pertama, kita membuat yang namanya try block. Try block ini untuk identifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception nantinya akan diaktifkan. Kemudian pada baris yang ke-73, di sini ada instalasi objek satu berbentuk integer. Kemudian pada baris yang ke-74 di sini memanggil yang namanya member untuk fungsi masukan data. Selanjutnya program nantinya akan memunculkan luas penampang bangun ruang balok, kemudian memanggil yang namanya hasil dari OBJ1 sama, diikuti dengan tulisan meter kuadrat. Kemudian di baris ke-76 di sini kita bisa lihat ada throw pill bell. Nah, di sini untuk throw ini digunakan untuk melempar exception jika nantinya terjadi yang namanya error. Kemudian nanti akan ditangkap kembali oleh fungsi catch untuk menangkap exception dengan exception handler pada tempat jika nantinya ada error, maka nanti akan diulang kembali pada pilih dan variabel bell. Kemudian jika tidak, nantinya program akan memunculkan yang namanya tulisan terima kasih. Nah, kemudian untuk baris yang ke-82, di sini program nantinya akan meminta kita apakah kita ingin memasukkan data baru lagi. Nah, di sini terjadi yang namanya perulangan. Namun jika nanti kita memilihnya ya, maka baru perulangan itu akan berulang kembali. Namun jika tidak, maka program itu akan selesai. Kemudian 88 di sini ada yang namanya perulangan do. Lalu kita membuat try block. Nah, try block ini seperti yang tadi sudah dibilang untuk mengidentifikasi suatu bagian pada kode program untuk exception nantinya akan diaktifkan. Kemudian pada baris yang ke-92 itu ada instansi objek ketiga berbentuk float di mana dengan nama objeknya itu obj3. Kemudian obj3 titik input itu berarti untuk memanggil member fungsi untuk memasukkan yang namanya data. Kemudian pada baris yang ke-94 program nantinya akan menampilkan yang namanya luas penampang bangun ruang bola. Lalu nantinya program akan memanggil hasil dari luas penampang dari OBJ yang ketiga tadi diikuti dengan tulisan meter kuadrat. Kemudian pada baris yang ke-95 di sini ada fungsi throw. Di sini fungsi throw ini untuk melempar exception jika nantinya ada error. Nah, kemudian nantinya program tersebut akan ditangkap melalui catch untuk yang namanya menangkap exception dari exception handlernya tadi. Kemudian program nantinya akan mengakhiri tulisan yang namanya terima kasih. Lalu pada baris yang ke-101 di sini program akan meminta yang namanya masukkan data baru lagi ya atau tidak. Nah, di sini nantinya akan terjadi perulangan. Jika ya, maka program nantinya akan berulang, namun jika tidak, maka program nantinya akan berhenti. Lalu ketika ya, nantinya kita bisa memilih yang namanya pil 1 sebagai pilihan antara ya dan tidak. Kemudian di barisan ke-104 di sini ada while pil. Nah, selanjutnya di sini programnya tadi sudah kita jalankan. Selanjutnya kita mau pilih nih, itu ada menghitung luas penampang bangun ruang. Ada yang pertama balok dan yang kedua itu ada bola. Misalnya yang kita pilih ialah 1 balok. Nah, di sini program akan menampilkan masukkan panjang balok. Saya kita buat 4, kemudian masukkan lebar balok 5, lalu masukkan tinggi balok yaitu 6. Maka di sini akan langsung muncul luas penampang bangun ruang balok adalah 120 meter kuadrat. Itu didapat dari hasil 4 dikali 5 dan dikali 6. Kemudian program akan mengakhirinya dengan tanda terima kasih. Lalu program akan menanya apakah kita ingin memasukkan data baru lagi.
Nah, jika kita buat tidak, maka program nantinya akan langsung berhenti. Ya itu tadi hasil dari, presentasi saya mengenai post-test untuk praktikum pemrograman lanjut, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk penutupannya saya akan memberikan quotes yaitu, "Tetap semangat dan jangan pantang menyerah." Sekian dan terima kasih.